Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pertiwi, NIM A1J118026, jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Video ini merupakan video praktikum 4 mata kuliah dan anatomi dan fisiologi manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem saraf volunteer. Nah, apa sih saraf itu? Jadi, saraf itu merupakan serat-serat yang menghubungkan organ-organ tubuh dengan sistem saraf pusat, seperti otak dan sumsum tulang belakang, serta menghubungkan antar bagian sistem saraf dengan organ lainnya. Sistem saraf manusia merupakan jaringan sel-sel saraf yang bertanggung jawab untuk mentransfer impuls dari otak ke seluruh tubuh agar bisa menjalankan fungsi dari organ-organ tubuh. Oleh karena itu, tak heran jika sistem saraf yang rusak bisa mempengaruhi dari fungsi kerja tubuh kita. Sistem saraf pada manusia ini terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik seperti mata, telinga, hidung, mulut, dan organ lainnya, serta semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Dalam saraf ini ada yang biasa disebut dengan neuron. Nah, neuron ini merupakan unit kerja dari sistem saraf pusat. Pada neuron ini terdiri dari 3 bagian, yaitu dendrit, badan sel, dan akson. Yang pertama adalah dendrit. Dendrit merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang dan berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Yang kedua adalah badan sel. Badan sel ini merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Yang ketiga atau merupakan bagian terakhir adalah akson atau neurit, yang merupakan serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel yang berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti pada sel otot ataupun sel kelenjar. Nah, neuron ini terdiri dari saraf-saraf kranial seperti pada gambar ini. Nah, saraf kranial ini merupakan 12 pasang saraf pada manusia yang mencuat dari otak, artinya merupakan bagian dari sistem saraf tepi tetapi berlokasi di dekat otak. Nah, saraf kranial ini merupakan bagian dari sistem saraf sadar atau pergerakannya biasanya dilakukan secara sadar atau disebut dengan volunteer. Nah, dari 12 pasang saraf kranial ini ada 3 pasang yang memiliki jenis sensori, 5 pasang jenis motorik, dan 4 pasang jenis gabungan dari sensorik dan motorik. Pasangan saraf-saraf ini biasanya diberi nomor sesuai dengan urutan dari depan sampai pada bagian belakang dan biasanya menggunakan angka atau simbol berupa Romawi. Saraf-saraf ini terhubung utamanya dengan struktur yang ada di bagian kepala dan leher manusia seperti pada mata, hidung, telinga, mulut, bahkan pada lidah. Pasangan saraf kranial 1 dan 2 mencuat dari otak, sedangkan saraf kranial yang lain mencuat dari batang otak. Yang pertama itu adalah saraf 1 atau biasa disebut dengan nervus olfactorus, merupakan jenis saraf kranial sensori yang berasal dari epitelium olfaktori mukosa nasal. Yang kedua itu adalah saraf 2 atau biasa disebut dengan nervus opticus, yang merupakan saraf kranial sensori yang bekerja membawa impuls atau rangsangan dari kerucut dan sel batang di retina mata untuk dibawa ke badan sel akson yang membentuk saraf optik di bagian bola mata. Yang ketiga itu adalah saraf 3 atau nervus oculomotoris, merupakan saraf gabungan dari jenis saraf sensoris dan motorik, namun sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Yang keempat itu adalah saraf 4 atau nervus
trochlearis merupakan saraf gabungan dari jenis saraf sensorik dan motorik, namun sebagian besar terdiri dari saraf motorik dan merupakan saraf terkecil dari saraf kranial. Yang kelima itu adalah saraf lima atau biasa disebut dengan nervus trigeminus, merupakan jenis saraf kranial terbesar yang juga merupakan saraf gabungan, namun sebagian besar terdiri dari saraf sensori. Yang keenam adalah saraf 6 atau nervus abducens. Nah, saraf ini merupakan saraf gabungan, namun sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Yang ketujuh itu adalah saraf 7 atau nervus facialis. Nah, saraf facialis ini merupakan saraf gabungan dari saraf sensorik dan juga motorik, di mana pada saraf sensoriknya memiliki 2 cabang. Yang kedelapan adalah saraf 8 atau biasa disebut dengan nervus vestibulocochlearis. Nah, ini merupakan saraf yang hanya terdiri dari saraf sensorik dan memiliki 2 cabang. Dan yang kesembilan itu saraf 9 atau biasa disebut dengan nervus glosopharyngeal, merupakan saraf gabungan dari saraf motorik dan saraf sensorik. Yang ke-10 adalah saraf nervus vagus atau saraf ke-10 yang merupakan saraf gabungan. Dan yang ke-11 adalah saraf 11 atau nervus accessorus, merupakan saraf gabungan namun sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Yang terakhir adalah saraf ke-12 atau nervus hypoglossus. Nah, saraf ini termasuk dalam saraf gabungan, namun sebagian besar terdiri dari saraf-saraf motorik. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.